kalau di masyarakat kita masih menjadi satu perdebatan yang panjang dan kadangkala mengakibatkan kesalahpahaman. Bagaimana Al-Quran ya sebagai pedoman kitab suci agama Islam itu berbicara tentang toleransi. Jadi Al-Quran itu menurut Zuhairi Misrawi mesti juga dihadirkan dalam setiap konteks zaman. Al-Quran memang adalah teks ya. Tetapi selain sebagai teks dia juga adalah diskursus, wacana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku, dan buku yang akan Bang Ipul bincang kali ini adalah sebuah buku berjudul Al-Quran Kitab Toleransi, Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil Alamin dari Zuhairi Misrawi. Nah, ini bukunya. Buku yang akan nanti Bang Ipul bincang, jabarkan isinya seperti apa. Gitu. Di sini disebutkan Al-Quran sebagai kitab toleransi. Nah, mengapa demikian? Mengapa Zuhairi Misrawi menyebut Al-Quran adalah kitab toleransi? Karena kalau bicara soal toleransi dalam beragama, mungkin itu akan menjadi satu perdebatan yang panjang ya. Kalau di masyarakat kita masih menjadi satu perdebatan yang panjang dan kadangkala mengakibatkan kesalahpahaman. Itu yang panjang juga. Jadi nanti Bang Ipul akan menjelaskan apa yang dimaksud Zuhairi Misrawi dengan Al-Quran Kitab Toleransi. Kepada Bang Ipul saya silakan untuk langsung membincang buku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku kita kali ini yaitu mengulas tentang Al-Quran ya. Buku ini ditulis oleh Zuhairi Misrawi, yaitu seorang cendekiawan Muslim, lebih tepatnya cendekiawan NU. Sebagaimana disiplin keilmuan ya, dan juga fokus, kita tahu bagaimana para cendekiawan NU itu isu yang akrab dengan mereka itu yaitu tentang toleransi ya, toleransi umat beragama. Tapi sebenarnya bukan spesifik tentang bagaimana toleransi itu dijalankan ya, tapi bagaimana Al-Quran ya sebagai pedoman kitab suci agama Islam itu berbicara tentang toleransi. Karena ada beberapa pihak ya yang kita bisa temukan gambarannya di sini yang menggunakan Al-Quran dalam rangka tindakan-tindakan intoleran atau tindakan kekerasan ya. Atau misalnya tidak mau kompromi, tidak mau tahu tentang bagaimana hubungan antara orang muslim dan non muslim, seperti itu. Nah, maka buku ini dihadirkan ya, dan ini diberi pengantar oleh dua orang. Yang pertama adalah Gus Dur ya, yang kedua adalah Buya Syafi'i Ma'arif, jadi mewakili NU dan Muhammadiyah ya. Dan keduanya sudah almarhum ya, kita tahu. Nah, buku ini ditulis untuk menjawab ya isu-isu seputar toleransi, di mana isu-isu toleransi ini sering dicurigai sebagai proyek ya, misalnya proyek liberalisasi di tengah umat Islam ya, atau sekularisasi, atau adanya kelemahan akidah ya, merusak akidah dan lain sebagainya. Padahal menurut Pak Zuhairi sendiri ya, itu Al-Quran itu sebenarnya banyak berbicara tentang toleransi. Bahkan ayat-ayat toleransi itu jauh lebih banyak daripada ayat-ayat pedang ya. Nah, latar penulisan buku ini sebenarnya bisa kita tangkap dari ada di sini di halaman 56, itu bab kedua ya, yaitu perkataan Sayyidina Ali dalam Nahjul Balaghah ya. Jadi ada satu kitab ya yang membukukan pidato-pidato, khutbah-khutbah dan surat-suratnya Sayyidina Ali yang kurang lebih
bisa sampai memakan ratus-ratus halaman ya. Ada satu edisi bahasa Indonesia yang menerjemahkan Nahjul Balaghah itu hingga sampai 2 jilid. Ada yang 1 jilid itu dibedakan dari catatan kaki. Dan Nahjul Balaghah ini sebenarnya populer di kalangan Syiah, namun di kalangan Sunni juga banyak syarahnya ya. Antara lain bisa kita temukan dalam syarahnya Ibnu Abi Al-Hadid atau misalnya dalam Muhammad Abduh, yang di sini yang dikutip adalah syarah Syekh Muhammad Abduh. Ya, karena dia studi di Kairo di Mesir ini ya. Ini Zuhairi Misrawi. Nah, beliau juga kalau tidak salah ya duta besar Indonesia untuk Iran pada saat ini. Nah, Sayyidina Ali menulis ya mengatakan ya bahwa Al-Quran itu hanyalah tulisan yang tertera dalam mushaf, tidak bisa berbicara dengan lisan, melainkan harus ada yang memahaminya. Al-Quran dibicarakan oleh manusia. Jadi Al-Quran kita tidak bisa mengharap ya. Maksudnya begini, ketika ada dikatakan ya, ketika ada perselisihan di antara kamu ya, maka kembalilah kepada Al-Quran. Ya. Nah, sementara Al-Quran tidak berbicara sendiri ya, melainkan ada orang yang membacanya. Nah, di sini juga ada dia bahas seperti itu, kembali kepada Al-Quran itu maksudnya bagaimana? Ya. Jadi Al-Quran ini ya, ketika dia ya, ditafsirkan, itu yang berperan penting adalah penafsirnya. Makanya ada yang menggunakan Al-Quran untuk kekerasan ya, ada yang menggunakan Al-Quran untuk politik ya, ada yang menggunakan Al-Quran untuk di jalan yang benar. Maka sepanjang sejarah di sini ada disebutkan itu Al-Quran, menghadirkan Al-Quran ya. Ada bab tentang menghadirkan Al-Quran, yaitu di bagian pendahuluan sudah dia sebutkan menghadirkan Al-Quran, karena Al-Quran ini sudah hadir ya dari sejak zaman Nabi, tapi model-model kehadiran Al-Quran ini berbeda-beda pada setiap zaman. Di zaman Nabi mungkin kehadiran Al-Quran belum dalam bentuk mushaf ya, kitab, tapi masih dalam bentuk ingatan, hafalan, dan penafsirnya sendiri adalah Nabi kan? Langsung. Nah, ketika Nabi wafat ya, di zaman Sayyidina Utsman ya, Al-Quran mulai dikodifikasi menjadi sebuah rasam Utsmani ya, sebagaimana teks yang kita baca itu ya, titik-titik bahasa itu. Nah, itu sudah ditentukan di cara bacanya, diseragamkan dalam mushaf Utsmani. Nah, sudah dalam bentuk teks. Nah, setelah itu pasca Khulafaur Rasyidin ya, Al-Quran dihadirkan dalam konteks perebutan kekuasaan. Kita bisa melihat bagaimana konfliknya Sayyidina Ali dan Muawiyah, ketika Muawiyah mengacungkan kitab Al-Quran di ujung tombak dan meminta isyarat damai, walaupun penuh intrik ya. Walaupun penuh intrik, tapi setidaknya di situ Al-Quran dihadirkan dalam konteks politik. Ini. Jadi Al-Quran itu mesti dihadirkan ya. Nah, karena kenapa Al-Quran ini kata Imam Al-Ghazali adalah mutiara ya. Jadi menghadirkan Al-Quran itu karena Al-Quran juga adalah mutiara ya. Mutiara itu Imam Al-Ghazali mengibaratkan bahwa Al-Quran ini seperti mutiara yang terpendam di dalam lautan, yang mesti diselami ya, mesti diselami, didapatkan mutiaranya, dan di situ akan terungkap rahasia bagaimana keagungan Tuhan ya kan, bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan ya. Nah, pada akhirnya komentarnya Zuhairi Misrawi tentang pendapat ini ya, bahwa itu kontekstual di zamannya ya. Jadi ketika Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Al-Quran adalah mutiara karena dalam hal ya, teologi ya. Jadi Al-Quran itu menyebabkan manusia bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal keagungan Tuhan. Nah, jadi isunya seputar teologis. Nah, bagaimana menghadirkan Al-Quran di zaman kekinian? Nah, di zaman kekinian kan isunya isu kemanusiaan kan, isu penindasan, isu kemiskinan, isu sains ya. Jadi Al-Quran itu menurut Zuhairi Misrawi mesti juga dihadirkan dalam setiap konteks zaman. Nanti dia akan menulis tentang membudayakan tafsir di zamannya, ya kan?
seperti itu. Nah, yang penting bagaimana menghadirkan Al-Quran itu. Ya. Menghadirkan Al-Quran misalnya dalam hal kekacauan, konflik, ya kan? Nah, inilah dalam konteksnya ayat-ayat toleransi. Tapi jauh dari itu, ya, jauh, maksudnya dari sekedar mutiara yang memperkenalkan manusia pada pencipta keagungan Tuhan. Al-Quran juga diharapkan, ya, bisa menjawab, bisa hadir di tengah-tengah problem kemiskinan. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya membuat manusia itu semakin alim, ya, semakin taat beribadah, tapi juga mesti memperhatikan kehidupan sosial. Al-Quran harus dihadirkan dalam konteks sosial, karena kan Al-Quran ini hudal linnas, ya kan, petunjuk bagi umat manusia. Nah, makanya Al-Quran memang adalah teks, ya. Tetapi selain sebagai teks, dia juga adalah diskursus, wacana, ya. Wacana. Jadi ada isu-isu yang diangkat oleh Al-Quran. Jadi seperti itu. Yang oleh kita sebenarnya pembacaan itu, ya, karena mengikuti tafsir-tafsir klasik, maka ada semacam ketundukan, ya, atau semacam rezim tafsir yang itu sebenarnya dicoba digugah oleh Zuhairi Misrawi dalam buku ini, ya. Antara lain, ya, misalnya begini, Al-Quran harus didekati dengan tafsir, ya kan? Tafsir. Jadi yang dulu itu memang sudah ada ahli tafsir Al-Quran, membaca Al-Quran dengan penafsiran para ulama. Nah, tetapi ingat bahwa penafsiran ulama-ulama terdahulu itu, ya, seperti Ibnu Katsir, ya, siapa lagi, Ibnu Hajar, ya kan, termasuk Pak Quraish Shihab, ya kan, penafsir Al-Quran. Tafsir Jalalain ada juga, ya. Nah, itu Imam Ar-Razi, ya. Jadi ketika ulama-ulama tafsir itu menafsirkan Al-Quran, itu sebenarnya mereka menafsirkan Al-Quran terkait dengan masalah di zamannya, kan? Semisal, ya, Al-Ghazali ketika mengatakan bahwa Al-Quran adalah mutiara yang memberikan manusia cahaya, itu kan, sehingga mengetahui keagungan Tuhan dari segi zat, sifat, dan lain sebagainya. Itu karena di zamannya Al-Ghazali isu-isu HAM, ya, isu-isu hak asasi manusia, isu-isu sains belum menjadi isu utama, ya. Yang menjadi isu utama waktu itu adalah pergulatan masalah teologi, kan? Karena di situ orang-orang kekuasaan, ya, kekhalifan Islam itu sibuk mengurusi tentang akidah, ya, persoalan akidah antara misalnya kelompok-kelompok Mu'tazilah, ya, dan kelompok-kelompok Asy'ariyah, misalnya seperti itu. Jadi antara lain isu-isu itu, ya. Bahkan tahafut al-falasifah itu kan tidak berlaku sepanjang zaman. Artinya isu-isu yang dibangun itu, misalnya begini, ada orang yang sekarang yang mempermasalahkan Al-Ghazali karena menulis kitab tahafut al-falasifah, ya, kerancuan filsafat. Tapi belakangan muncul orang-orang yang seolah-olah menyerang Al-Ghazali, ya, bahwa Al-Ghazali itu telah melakukan sesuatu yang fatal, ya. Kemunduran filsafat dalam Islam itu adalah berkat Al-Ghazali yang memerangi filsafat waktu itu. Nah, padahal keputusan Al-Ghazali yang memerangi filsafat pada saat itu adalah sesuai dengan konteks zamannya dia, zaman yang dihadapi. Kalau sekarang lain lagi, ya. Zaman sudah tidak seperti itu. Sekarang tidak lagi pertentangannya antara Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya. Apakah filsafat haram atau tidak? Bukan pada itu lagi. Apakah dunia ini diciptakan Tuhan atau tidak? Apakah alam ini kekal daripada Tuhan atau tidak? Zamannya bukan lagi itu. Zaman sekarang adalah zaman pergulatan sains, ya. Jadi maksudnya harus ada penafsiran baru. Harus ada penafsiran baru yang tidak tunduk pada otoritas tafsir. Tapi itu tentu tidak mengubah. Yang itu tidak mengubah. Artinya
ketika kita hidup di zaman sekarang harus ada justifikasi teks yang menyebabkan pikiran orang itu terbuka, ya, bahwa Al-Quran menjawab isu-isu seperti ini. Nah, misalnya kemarin ada isu pandemi, kan? Isu pandemi, sains, orang berdebat masalah sains, filsafat, sudah sampai sejauh mana, kan? Akhirnya kelompok agamawan itu ditertawakan, ya, mengatakan bahwa pada akhirnya juga pemuka agama akan tunduk pada sains. Nah, ketika kita membuka Al-Quran, ya, sumber, nah, maka konteks ayat yang berbicara tentang itu apa? Nah, seperti itu, ya. Dan Islam memberikan solusi seperti itu apa? Dan banyak juga orang yang bingung ketika misalnya para ulama memutuskan harus ikuti protokol kesehatan, ya kan? Ada yang sudah tidak tunduk dan lain sebagainya, ada yang melakukan tafsir sendiri-sendiri. Itu karena maksudnya bukan Al-Qur'annya yang tidak mampu menjawab, tapi kita sendiri yang gagal menghadirkan Al-Qur'an dalam konteks zaman kita, seperti itu, ya. Nah, itu. Dan memang di sini sebenarnya Zuhairi Misrawi, ya, dia sangat menyayangkan bahwa studi-studi Al-Quran yang menjamur hingga hari ini kan banyak itu. Kelompok-kelompok yang belajar Al-Quran sekedar belajar tentang bagaimana menghafal Al-Quran, kan? Banyak kelompok-kelompok penghafal Al-Quran, banyak kelompok-kelompok yang mengajarkan membaca Quran dengan benar, tapi tidak melakukan gerakan untuk bagaimana menafsirkan Al-Quran, ya, yang sesuai dengan konteks zaman. Dan tapi ini sebagai sebuah tantangan, ya, ketika kita menjadikan Al-Quran tidak tunduk pada otoritas tafsir, ya, yang itu sebenarnya otoritas tafsir itu berasal dari konteks masa lalu kita membangun konteks sendiri, itu sebenarnya juga agak rawan ketika ada orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi tafsir lalu menafsirkan ayat sesuai dengan kebutuhan. Akan jadi banyak sekali ini. Nah, makanya solusi yang ditawarkan Zuhairi Misrawi di sini adalah membaca Al-Quran dengan ilmu Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu tidak dibaca berdiri sendiri. Nah, misalnya ada ayat yang berbicara tentang Nabi diberitahu oleh Allah tentang orang Yahudi Nasrani tidak akan senang, ya, sampai kamu mengikuti agama mereka, ya kan? Tapi itu sudah diterangkan, diabrogasi, istilah yang dinasakh, ya, dianulir oleh ayat lain yang mengetengahkan tentang pentingnya toleransi. Seperti itu. Jadi Al-Quran tidak bisa dibaca ayat berdiri sendiri, tapi kita harus mengerti ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu istilahnya ulumul Quran, ya. Di ulumul Quran itu ada asbabun nusul, ya, sebab-sebab turunnya ayat, ada nasikh wal mansukh, ya. Ada ayat yang dimodernisasi dengan ayat yang lain, ya. Kemudian ada am dan khas, ya, khusus dan umum dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi membaca Al-Quran dengan ulumul Quran, tidak hanya membaca Al-Quran dengan terjemahnya toh, ya, tapi kita harus jadi itu tawaran solusi, ya. Nah, itu jadi membudayakan tafsir di zamannya. Nah, tetapi di sini ketika ditanya apa itu toleransi yang dimaksud, jadi toleransi itu dalam pandangan Zuhairi Misrawi ada paradigmanya, dan ini seringkali orang salah paham terhadap paradigma toleransi ini. Yang pertama inklusif, kan? Inklusif itu terbuka, pemahaman yang terbuka. Misalnya begini, kita sebagai orang Islam, ya, misalnya membuka diri untuk mengetahui kekhususan dalam agama Kristen. Jadi kita misalnya, jadi kehadiran agama lain, ya, tidak hanya dilihat sebagai orang lain, tetapi sebagai realitas yang bisa kita pelajari. Nah, kita pelajari sehingga kita bisa membangun pengertian, ya, titik temu, ya, itu inklusif. Jadi persamaan, misalnya kita mempelajari agama lain, ya, bukan dalam rangka untuk mengikuti, tapi untuk mencari titik temu. Nah, itu namanya inklusif. Lawannya eksklusif, ya. Lawannya eksklusif, yaitu tertutup, bahwa kebenaran itu hanya ada pada agama kita, Islam.
Nah, kata Zuhairi Misrawi, sikap eksklusif beragama itu perlu, tapi dalam rangka individu. Misalnya ketika saya sebagai individu meyakini Islam adalah agama yang benar dan agama lain itu salah, itu sudah betul. Tapi dalam rangka itu pemahaman pribadi, keyakinan pribadi. Tapi ketika kita ingin menjalin kerjasama sosial, ya, kerjasama di bidang masyarakat, kita harus melakukan sikap-sikap inklusif, bahwa agama lain itu hadir juga untuk membawa satu misi kebenaran. Jadi terjalin kerjasama. Itu namanya inklusif. Jadi orang salah paham kalau kita mempelajari agama lain haram, ya, karena nanti kita akan ikut memaklumi ke akidah mereka. Mungkin ada yang bilang sedangkan agama sendiri saja belum dimengerti mau pelajari agama yang lain. Mungkin biasanya kan ada yang suka. Artinya mungkin dengan mempelajari agama lain itu bisa memotivasi diri supaya lebih mendalami agama sendiri. Kan bisa seperti itu. Nah, yang pertama, inklusif. Yang kedua, paradigma pluralis. Jadi ini lagi yang parah. Istilah pluralisme ini digunakan biasanya untuk menjatuhkan kalangan-kalangan moderat, ya, untuk menyerang kalangan-kalangan moderat. Padahal pluralisme sendiri, ya, kata Zuhairi Misrawi itu adalah kesadaran akan perbedaan itu. Jadi kalau inklusif kita mencari titik temu, kalau pluralisme kita diajak untuk sadar bahwa kita ini berbeda. Berbeda antara satu sama lain, sehingga perbedaan itu menjadi niscaya. Jadi perbedaan itu bukan halangan, tapi perbedaan itu adalah kenyataan yang mesti kita terima. Nah, selanjutnya multikulturalisme. Jadi paradigma ketiga itu adalah bahwa yang berbeda di antara kita itu bukan hanya soal agama, tapi soal suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan bertemu dengan pemikiran-pemikiran, ragam pemikiran yang perlu kita satukan. Misalnya ada suku yang kental dengan agama tertentu, ada suku misalnya Batak dengan Kristen, kan kental, ya kan. Islam misalnya dengan misalnya orang Minang, ya, yang kental keislamannya, atau orang Bugis yang lekat dengan keislamannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi problem suku bisa jadi juga adalah problem agama. Demikian juga sebaliknya. Problem agama bisa jadi sekaligus adalah problem suku atau problem kebudayaan dan lain sebagainya. Maka itu juga harus mendapat perhatian. Nah, selanjutnya bahwa yang manakah ayat-ayat toleransi? Ya. Karena kan di sini Al-Qur'an kita toleransi, ada tidak ayat-ayat toleransi? Ternyata di sini dia mendaftar ayat-ayat toleransi itu, ya, yang diantaranya, ya, yang dijelaskan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sekitar 18 ayat yang dihadirkan dalam buku ini yang berbicara tentang toleransi. Nah, jadi itu semuanya atau sebagian kecil? Ini sebagian, ya, sebenarnya lebih dari itu banyak. Nah, sebenarnya kita bisa ambil beberapa contoh, ya. Tidak mungkin kita jelaskan semua, ada 18 ayat itu dalam waktu singkat ini. Misalnya kita perkenalkan saja. Di sini Zuhairi Misrawi memulai, ya, bahwa Tuhan sendiri sebagai sumber kasih sayang, ya. Itu argumentasi ayat toleransi yang pertama dia sebutkan. Di sini ada ayat An-Naml ayat 30, ya. Innahu minal Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat dari Sulaiman itu isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, dari kata Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, ya. Dan kalau dibedah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kasih sayang Tuhan itu berlaku untuk semua. Nah, jadi Ar-Rahman itu adalah pengasih, ya. Jadi semua dikasih, ya, dikasihi. Dan juga Ar-Rahim itu juga diberikan
ya kepada seluruh makhluk ya yang beriman. Jadi seperti itu. Jadi dari bismillah sendiri saja ya sudah tampak bagaimana Tuhan mengasihi seluruh umat tanpa pandang bulu ya. Dan kemudian ada lagi ayat yang lain ya, Al-Anbiya 107, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Sesungguhnya kamu Muhammad diutus untuk menjadi rahmat. Jadi rahmat di sini ya yang berarti kelembutan ya. Itu tafsiran pertama. Yang kedua adalah sebagai kenabian. Jadi dia sebagai petunjuk bagi seluruh umat ya. Jadi rahmat bagi semua alam ya. Juga adalah kasih sayang yang ditebarkan untuk seluruh makhluk. Jadi Muhammad ditegaskan untuk itu. Kemudian ada banyak lagi ya. Kemudian la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan dalam memasuki agama ya. Nah, ini juga toleransi di keragaman makhluk. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya. Supaya kamu saling kenal mengenal ya. Jadi di situ diciptakan ya, sengaja diciptakan beragam ya, laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, supaya untuk saling mengenal, bukan untuk saling berperang ya. Itulah ayat-ayat itu guys. Dan ini lagi ya yang masih menjadi perdebatan yang panjang di kalangan umat Islam, yaitu ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus sholihan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang yang beriman ya dari kalangan Yahudi, Kristen, dan bukan cuma itu, sobiin ya, orang-orang sobiin yang menyembah itu majusi ya, orang-orang yang menyembah api ya. Di sini siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh, maka dia mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Nah, jadi ini ayat ini sebenarnya menjadi perdebatan panjang ya. Bayangkan ya, yang beriman ya, dan yang orang Yahudi, orang Nasrani ya, orang Sobiin ya, itu siapa yang beriman dan beramal soleh, beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala. Nah, disinilah muncul beragam tafsir ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu apa? Jadi argumen yang pertama itu bahwa ayat ini ya dinasakh ya, bahwa Tuhan tahu tentang hambanya yang tersesat dan mendapatkan petunjuk. Dan kemudian juga di sini ada tafsir yang membedakan antara ya yang kafir, yang musyrik, dan ahli kitab. Nah, ketika orang itu ahli kitab ya, itu berbeda dengan kafir, karena kafir itu adalah orang yang mengingkari ajaran agama. Kalau dia ahli kitab berarti non muslim ya, tapi dia menjalankan agamanya dengan baik. Dan kemudian di sini juga ada tafsir mengenai hadu itu ya, apa yang dimaksud dengan hadu dalam ayat itu, atau yang kita bisa baca terjemahannya di situ adalah orang-orang Yahudi ya, yaitu orang-orang yang kalau menurut tafsiran Imam Ar-Razi ya, yang dimaksud hadu itu adalah orang-orang yang dulunya menyembah makhluk dan bertaubat menjadi menyembah Allah. Tapi itu tafsir ya. Sedangkan kalau Imam Zamakhsyari ya, bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah orang-orang Yahudi ya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, intinya bahwa di sini ada permainan tafsir ya. Ada tafsir yang bermain. Sehingga ketika ayat itu menyebut tentang allazina amanu wallazina hadu ya, wan nasara wasabiin ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasara, dan orang Sabiin ya, itu yang bermain adalah tafsir
Ada juga yang sebagian yang menolak bahwa yang diterima itu adalah orang yang bertaubat. Ketika dia mengimani Allah berarti mereka adalah tobat dari itu. Ada juga yang meyakini tidak. Ya wallahu alam ya. Yang jelas itu tafsir. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, yang juga memerangi orang Islam. Tidak hanya berbicara, bahkan ayat-ayat itu lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan ayat-ayat yang menciptakan perdamaian, ayat-ayat toleransi, ya. Dan bukan hanya itu, ya. Al-Quran itu ketika berbicara toleransi, dia bukan hanya berbicara tentang toleransi antar agama, tapi dia juga menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu yang sebenarnya lebih penting. Dan sebenarnya yang merupakan tantangan di sini adalah bagaimana Al-Quran mengatasi isu-isu sains seperti menjadi perdebatan waktu awal-awal corona. Nah, terakhir di sini juga ada membahas tentang bagaimana mengucapkan itu ya, Selamat Natal. Banyak orang yang berpendapat bahwa itu tidak boleh ya. Mengucapkan Selamat Natal itu berarti juga adalah mengakui ya, berarti mengakui kebenaran hari besar. Iya, hari besar agama lain yang sebenarnya di agama kita itu dilarang. Di sini ya, Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa sedangkan bahkan Nabi Isa saja ya, dia memberikan selamat atas kelahiran. Kan Natal itu berarti kelahiran. Nah, jadi di sini juga Zuhairi Misrawi menekankan, ada juga bagian-bagian awal bahwa Nabi orang Islam itu kan percaya 25 Nabi yang wajib dipercayai kan. Jadi di antara agama-agama lain itu dibawa oleh Nabi-Nabi yang diakui oleh orang Islam. Dan Muhammad tidak membawa syariat baru. Maka memberi selamat kepada momen kelahiran Nabi-Nabi terdahulu itu juga adalah satu perbuatan yang tidak dilarang ya. Yang bahkan itu terpuji. Nah, hanya masalahnya di sini adalah yang dipersoalkan orang-orang ya ketika mengucapkan Selamat Natal itu adalah apakah betul tanggal itu ya adalah tanggal kelahiran Nabi Isa? Karena menurut sebagian kalangan, sebagian kelompok, bahwa ada perbedaan tanggal ya. Jadi itu bukan momen kelahiran, tapi entah peristiwa apa ya. Yang itu kita bisa baca dari sumber lain. Nah, tapi di sini Zuhairi Misrawi tidak menyinggung hal itu ya. Tapi dia sendiri mengutip ayat yang surah Maryam ya, yang dimana Nabi Isa itu bergembira, diberi ucapan selamat atas kelahirannya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin untuk isu ini karena masuk juga dalam isu sensitif ya. Sensitif dari secara kemanusiaan ya, kita yang terdorong oleh rasa toleransi mungkin mengucapkan Selamat Natal itu ya, kita tidak memberi selamat atas momen itu, tapi memberi selamat kepada momen kebahagiaan saudara-saudara kita yang dari umat Nasrani ketika mereka merayakan Natal, bergembira, yang kita beri ucapan selamat itu adalah kegembiraannya. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang memilih untuk tidak mengucapkan itu juga tidak masalah, karena ini kan kita tidak bisa memaksakan tafsir kepada orang-orang. Ya kan? Dan kita juga tidak bisa istilahnya menganggap salah, ya kan? Tafsir yang ini salah, yang itu keliru. Semuanya mesti dipelajari dan semua ada dasar argumentasinya. Jadi, seperti itu. Jadi orang yang mengucapkan Selamat Natal, ada yang meyakini bahwa yang kita ucapkan selamat adalah kegembiraannya. Ada juga yang mengatakan kalau kita mengucapkan Selamat Natal berarti kita beri selamat adalah kebenarannya. Itu wallahu alam ya. Ada juga yang bilang seperti tanpa perlu mengucapkan Selamat Natal kepada mereka yang merayakan, kita tetap bisa melakukan toleransi terhadap agama lain, misalnya dengan membiarkan mereka merayakannya dengan tanpa ada gangguan tanpa ada gangguan.
Iya, itu juga termasuk toleransi. Termasuk toleransi. Jadi toleransi ini kita tidak, artinya ketika kita mengetapkan toleransi dan kita membatasi toleransi harus begini, itu juga sudah tidak intoleran. Jadi itu juga sudah intoleran. Ada orang-orang kan yang begitu, dia mengatakan saya toleransi, kita harus toleransi terhadap ini, tapi dia sendiri membatasi bahwa toleransi itu harus sikap yang seperti ini. Itu juga sudah tidak toleran. Jadi toleransi itu ketika misalnya orang memilih, misalnya mengucapkan selamat Natal ya, mengucapkan selamat Natal, tidak mengucapkan selamat Natal, ya, itu kita toleran, Yang mengucapkan selamat Natal karena mungkin alasannya yang dia mengucapkan adalah momen kegembiraannya orang-orang itu, orang-orang dari saudara-saudara kita umat Nasrani. Yang tidak mau mengucapkan adalah kekhawatiran ketika akidah menjadi terluka. Jadi itu lagi-lagi tafsir ya. Jadi seperti itu. Kita sendiri tidak akan membatasi ya, seperti itu. Yang jelas yang salah itu adalah ketika orang beribadah diganggu, ya kan? Itu sudah tidak terlarang. Sudah terlarang. Nah pada akhirnya bahwa buku ini juga berbicara tentang tafsir. Ya, bukan satu nilai kebenaran yang mutlak, karena ini sifatnya adalah himbauan kepada kita untuk mengenal atau ayat-ayat toleransi, bagaimana menghadirkan Al-Quran di zaman kita, karena Al-Quran ini adalah pedoman ya, yang mau tidak mau ya, yang tanpa rasa malu-malu ya, kita tidak peduli dengan wacana yang berkembang itu ya, seperti itu kira-kira. Dan memang ada, sebagai penutup ya, sebagai yang terakhir, ada profesor dari kalau tidak salah dia tidak menemukan kata itu dalam Al-Quran, tetapi kata Zuhairi Misrawi, walaupun kata itu tidak secara eksplisit dicantumkan, anjuran untuk bersikap toleran itu tetap banyak ya, ada di beberapa ayat. Maka dia walaupun tidak disebutkan harus toleran, tapi anjuran untuk bersikap toleran itu ada. Mungkin ini juga cara Al-Quran secara berhati-hati untuk supaya kita tidak kebablasan kan, kelepasan gitu. Ya, baik, itu saja yang bisa kita bincang pada hari ini ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, karena kita ini juga istilahnya men-share hasil bacaan ya, dan tidak memutlakkan buku ini. Dan juga tidak menolak argumentasi yang membela buku ini misalnya. Seperti itu. Ya, saya kembalikan. Ya, oke, itu tadi bincang buku dari hasil bacaan Bang Ipul terhadap buku ini. Jadi kalau misalnya teman-teman penonton Anggoningstan Channel mungkin ada argumentasi yang lain, ya silakan langsung dicantumkan di kolom komentar berkaitan dengan buku ini gitu, atau dengan berkaitan dengan apa yang dibahas tadi di dalam bincang buku itu. Kalaupun persoalan pro dan kontra itu hal yang biasa itu. Jadi kami membuka kolom komentar untuk teman-teman memberikan kritik, saran, sanggahan dan lain-lain berkaitan dengan bincang buku tadi. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman ada permintaan buku yang ingin dibincang oleh Bang Ipul nanti di video-video berikutnya, itu bisa dicantumkan di kolom komentar mau bincang buku apa dan penulisnya siapa. Itu nanti akan kami adakan bincang bukunya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.